Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nyoman Agus Pramana dengan NIM 2309511158 dari kelas E. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Nah, kasus yang saya ambil yaitu Coryza pada ayam. Oke, langsung saja. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pemaparan kasus, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada pemecahan masalah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, langsung saja ke latar belakang. Infeksius coryza atau snot merupakan salah satu penyakit pernapasan pada unggas, khususnya pada ayam, yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dengan ukuran kecil, yaitu kurang lebih 0,3 mikrometer, yang bersifat mikroaerofilik dan tidak bergerak atau non-motil. Penyebab penyakit ini pertama kali ditemukan oleh De Bleix pada 1932 yang diberi nama Bacillus haemoglobinophilus coryza gallinarum. Atas usul para peneliti dari Amerika, maka nama bakteri tersebut diganti menjadi Haemophilus gallinarum. Nah, penyebaran penyakit ini dalam kandang sangat cepat, baik secara langsung dengan ayam-ayam yang sakit maupun tidak langsung melalui air minum dan juga peralatan yang tercemar. Gejala klinis penyakit ini ditandai dengan keluarnya eksudat dari hidung, muka yang membengkak karena endema di bawah kulit, konjungtivitis, anoreksia, kadang-kadang sulit bernapas. Biasanya penyakit ini merupakan komplikasi dengan penyakit lainnya, yaitu seperti flowpox atau cacar ayam, mycoplasma atau CRD, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu pemaparan kasus. Kasus yang saya temui yaitu coryza pada ayam kampung yang dilepas liarkan di belakang rumah. Ayam yang saya temui hampir semuanya terkena coryza, namun hanya 2 yang saya dokumentasikan karena ini yang menurut saya paling parah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memiliki dugaan bahwa bukan hanya penyakit coryza, namun ada penyakit komplikasi lainnya yang terkena pada ayam tersebut, yaitu ada flowpox atau cacar ayam. Kita lanjut ke pembahasan. Gejala-gejala klinis dari penyakit ini ditandai dengan keluarnya eksudat dari hidung yang mula-mula berwarna kuning dan encer, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kental dan bernanah dengan bau yang khas. Sinus orbitalis yang membengkak, yang ditandai dengan pembengkakan sekitar mata atau muka. Kadang-kadang suara ngorok terdengar dan ayam penderita agak sulit bernapas. Selanjutnya yaitu menurunnya nafsu makan dan diare yang sering terjadi, sehingga pertumbuhan ayam menjadi terhambat atau kerdil. Nah, dari pembahasan tadi, adapun pemecahan masalah yang dapat kita lakukan, yaitu saya membaginya menjadi 2. Yang pertama ada pencegahan dan juga pengobatan. Bagaimanapun, pencegahan penting kita lakukan guna menghindari ayam-ayam yang lainnya terjangkit atau tertular oleh ayam yang sakit. Yang pertama dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan pakan dan juga minuman, agar terhindar dari bakteri yang dapat membuat ayam kita tertular. Yang kedua yaitu ada vaksinasi. Vaksinasi penting kita lakukan agar sistem imun pada tubuh ayam mengenali bakteri atau virus yang sudah kita lakukan vaksinasi.
Nah, jika ayam sudah tertular, adapun pengobatan yang dapat kita lakukan, yang pertama kita dapat melakukan isolasi. Isolasi penting kita lakukan agar ayam yang sehat tidak tertular. Nah, dari kasus tadi, karena ayam dilepas liarkan, isolasi ini juga penting agar kita bisa mengawasi ayam yang sakit dan juga kita dapat menjaga kebersihan dari lingkungan ayam tersebut. Yang kedua dapat dilakukan yaitu pemberian antibiotik. Dalam pengobatan melalui peroral, perlu dipilih antibiotik yang daya serap kejaringannya itu tinggi. Nah, sedangkan dapat juga diberikan dengan cara suntik atau injeksi. Dan selain antibiotik, kita juga dapat memberikan vitamin kepada ayam kita yang sakit. Kesimpulan yang dapat saya rangkum dari pembahasan saya tadi yaitu infeksius coryza atau snot pada ayam merupakan penyakit pernapasan pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Jalan terbaik untuk mengurangi terjadinya penyakit yaitu melakukan pencegahan dengan vaksinasi yang teratur, sehingga dapat mengurangi pemakaian antibiotika yang terus-menerus dan berlebihan yang mengakibatkan terjadinya resistensi kuman atau akumulasi residu antibiotika pada bahan pangan asal ternak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.